Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kita menjelaskan konsep perbandingan senilai. Yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Yang ketiga ada menjelaskan konsep perbandingan berbalik nilai. Dan yang terakhir ada menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, kita masuk ke perbandingan senilai. Apakah ini termasuk perbandingan senilai? Kita lihat gambarnya. Ada satu buku harganya 10.000, sedangkan dua buku harganya 20.000. Dan kita lihat, kalau 3 buku harganya itu 30.000. Kita udah ada 2 variabel, yaitu variabel 1 atau X itu dia buku, dan variabel 2-nya atau Y itu dia harga. Sekarang kita lihat datanya dari buku 1, terus bukunya nambah jadi 2, nambah lagi jadi 3, berarti bukunya itu bertambah atau naik. Sekarang kita lihat harganya. Harganya dari 10.000, kemudian naik nih 20.000 dan naik lagi jadi 30.000. Maka harganya juga naik. Artinya, jika jumlah buku bertambah, maka harga juga bertambah. Dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan dua variabel. Jika variabel 1 bertambah, maka variabel 2 juga bertambah. Begitupun sebaliknya, jika variabel 1-nya berkurang, maka variabel 2-nya juga berkurang. Sekarang kita masuk ke rumus perbandingan senilai. Kalau yang namanya senilai di sininya X1 sudah pasti nanti Y-nya juga Y1. Kita tulisnya rumusnya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Ingat, kalau senilai dia X1 di atas dan Y1-nya juga di atas. Oke, kita masuk ke contoh perbandingan senilai. Contoh perbandingan senilai itu yang pertama biasanya ada perbandingan jumlah barang dan harga barang. Yang kedua ada perbandingan jarak tempuh dengan waktu tempuh. Yang ketiga ada perbandingan jumlah pekerja dengan upah yang harus dibayarkan. Ingat, kalau senilai itu jumlah pekerja dengan upah yang harus dibayarkan. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tono dapat menempuh jarak 60 km dalam waktu 3 jam. Dengan mengendarai sebuah mobil, jika Tono mengendarai mobil selama 2 jam, berapa jarak yang ditempuh Tono? Sekarang kita punya datanya nih. Ada jarak, kemudian ada waktu. Ada variabel 1 dan variabel 2. Jaraknya kita misalkan X, waktunya kita misalkan Y. Mau dibalik juga nggak apa-apa, jaraknya jadi Y, waktunya jadi X, terserah sama aja. Kita lihat jaraknya. Jaraknya ada 60 km dengan waktunya berapa? 3 jam. Kita tulis di sini jaraknya 60, waktunya 3 jam. Sekarang kita punya data apa lagi? Ada selama 2 jam, berarti waktu. Kita masukin datanya ke waktu. Waktunya 2 jam, berapa jaraknya ya? Itu yang ditanya. Sekarang kita masukin rumusnya. Sebelum masuk rumus kita lihat. Ini ada X1, yang di bawahnya udah pasti jadi X2. Dan kalau sininya X1, pasti di sininya jadinya Y1. Nah, benar. Yang di bawahnya udah pasti jadi Y2. Kalau dia berpasangan, tadi kan 60 pasangannya berapa? 3 jam kan? Kalau 60-nya dia X1, maka 3-nya juga udah pasti dia Y1. Kalau yang ditanya tadi
temennya 2. Berarti yang ditanya jaraknya jadi X2 dan temennya 2 jam itu jadi Y2. Sekarang kita masukin deh ke rumus. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Kita udah dapat nih ada X1, X2, Y1, dan Y2. Tinggal kita masukin datanya. X1-nya berapa? 60. X2-nya ditanya, kita tulis jadi X aja. Kemudian Y1-nya berapa? Y1-nya 3. Y2-nya berapa? 2. Kita tulis di sini 3 per 2. Kalau udah, kita bikin X sama dengan. Karena kita mencari X, ya udah kita bikin X sama dengan. Di sini ada angka ketemu angka nih. Kelewat. Ada angka ketemu angka. Tinggal kita kalikan. Kemudian ini ada angka dan huruf. Angka ketemu huruf. Kalau angka ketemu huruf, udah pasti dia jadi pembagi. Kalau angka ketemu angka, dia dikali. Makanya didapat 60 dikali 2 dibagi 3. Sekarang kita hitung 60 kali 2, 120 dibagi 3, hasilnya 40. Jangan lupa kesimpulannya. Jadi, Tono menempuh jarak 40 km dalam waktu 2 jam. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km membutuhkan 8 liter bensin. Variabelnya ada apa nih? Ada jarak, ada bensin. Kita dapat datanya 120 km dengan bensinnya 18 liter. Kemudian, jika tersedia 15 liter bensin, berapakah jarak? Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut? Sekarang kita masukin data yang kita punya. Variabel satunya dia jarak atau X. Variabel 2-nya itu bensin atau Y. Sekarang, kalau jaraknya 120 km, pasangannya bensinnya itu 18 liter. Kita tulis 120 km, bensinnya 18 liter. Kemudian data yang kita punya, jika bensinnya 15 liter, berapa nih jarak yang ditempuh? Ya kan? Kita cari dulu X1-nya mana. X1 udah pasti yang di atas. Kalau yang bawah udah pasti X2. Di sini udah pasti nggak bakal berubah. Y1 di atas, Y2-nya di bawah. Rumusnya apa? X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. X1-nya berapa? Kita lihat datanya 120 per ditanya nih X2-nya. Kita tulis X, jadinya 120 per X. Sama dengan Y1-nya lihat di atas. Y1-nya 18, Y2-nya 15. Kita dapat 18 per 15. Sama banget caranya kayak yang tadi. Kita bikin X sama dengan. Di sini ada angka, ketemu angka. Ada angka berapa aja? 120 sama 15, berarti mereka dikali. 120 dikali 15. Sisanya dia jadi pembagi, berarti dibagi 18. Kita lihat lagi nih. 120 kali 15. Didapat 1.800. Dibagi 18. Didapat deh 100. X-nya kita dapat 100. X itu tadi apa? Jarak. Berarti kesimpulannya, jadi 15 liter bensin dapat menempuh jarak 100 km.